Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Faresta Fauzan dengan NIM 415200100220. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tugas dari pertemuan ketujuh, yaitu kita disuruh menjelaskan sebuah JSON JavaScript. Apa sih itu JSON JavaScript? JSON atau yang disebut juga dengan JavaScript Object Notation adalah sebuah format untuk menyimpan dan menukar informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Filenya hanya memuat teks dan bereferensikan JSON. Pada artikel di sini akan mempelajari apa itu JSON dan apa aja kegunaannya. Kegunaan dari JSON merupakan format yang menyimpan informasi terstruktur dan biasanya digunakan untuk mentransfer data antara server dengan klien. File tersebut biasanya lebih simpel sekaligus lebih ringan, dan file ini merupakan alternatif dari XML atau Extensive Markup Language yang memiliki fungsi sama seperti JSON. Developer menggunakan JSON bersama dengan Ajax Asynchronous JavaScript and XML. Kedua format ini dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai asynchronous loading dari data yang tersimpan, yang berarti website tersebut dapat mengupdate informasi tanpa harus merefresh halaman. Proses ini lebih mudah dilakukan dengan menggunakan JSON daripada XML atau RSS. Terlebih sekarang ini, dengan banyaknya website menggunakan Ajax, file.json juga menjadi lebih populer. JSON juga memungkinkan user untuk merequest data dari domain berbeda dengan metode bernama JSONP dengan memberi tag script. Jika tidak, Anda tidak dapat mentransfer data cross domain karena adanya peraturan same origin. Kemudian di sini ada sintak dari JSON. Untuk membuat file JSON, kita harus mengikuti sintak-sintak yang sudah sesuai dari JSON-nya, yaitu ada dua elemen dari objek JSON, yaitu key dan juga value, di mana key harus dalam bentuk string dan juga value adalah tipe data. Kemudian ada objek JSON diawali dan diakhiri dengan tanda kurung awal greeting. Di dalam kurung awal, jika ada kekurangan tidak terinput, maka tidak akan keluar dari key atau value-nya. Setelah itu diberikan tanda koma yang memisahkan keduanya, sedangkan tiap key diikuti dengan oleh simbol titik dua untuk membedakan dengan value. Berikut di sini adalah contohnya. Di sini ada City, ada New York, di mana City ini merupakan key-nya dan New York merupakan value-nya, dan koma itu bertanda untuk memisahkan keduanya, berarti ada dua key ataupun value. Di sini ada jenis-jenis value. Jenis-jenis value yang pertama itu ada array, merupakan kumpulan value yang berurutan. Array diawali dan diakhiri dengan kurung siku, dan tiap value di dalamnya dipisahkan oleh tanda koma. Dan ini contohnya, ada student, kemudian kurung siku, dan ini ada kurung greeting yang pertama, berarti ini ada 3 array, ada 3 data. Yang pertama ini ada first name namanya Tom, Dixon, first name Linda, juga getter, first name dan last name. Kemudian ada juga objek memuat key dan value, ada titik 2 di akhir key dan juga tanda koma setelah tiap value. Objek di sini sebagai value harus mengikuti rule yang sama seperti sebuah objek.
Ini ada employees, first name, Tom, last name, dan Gibson. Pada contoh di atas ini, employees adalah key, sedangkan semua yang berada di dalam kurung adalah objek. Kemudian ada string. String adalah urutan dari karakter Unicode 0 atau lebih. String diapit oleh dua tanda kutip ganda. Berikut adalah contoh bahwa itu merupakan string yang karena merupakan serangkaian karakter di dalam titipan ganda. Ini ada first name, sebuah key-nya, value-nya adalah Tom. Tom itu adalah string karena diapit oleh tanda petik 2. Dan selanjutnya ada angka. Nomor JSON harus berupa bilangan bulat atau bilangan titik mengembang seperti X30 atau boolean. Dan juga ada boolean yang menggunakan true atau false. Dan juga ada null, menunjukkan bahwa tidak ada informasi apapun. Selanjutnya ada menyimpan data JSON. Ada dua cara menyimpan data JSON, yaitu dengan objek dan array. Yang pertama akan terlihat seperti ini. Ini ada objek, ada value-nya. Di mana kurung awal ini menandakan bahwa teks tersebut merupakan objek JSON. Di dalam objek ada 3 pasang key ataupun value yang dipisahkan oleh tanda koma. Tiap pasang terdapat key seperti first name, last name, dan juga gender, diikuti oleh titik 2 yang membedakan dengan value-nya, Tom, Jackson, dan Mel. Value pada contoh di atas adalah string, mengapa value-nya berada di dalam tanda di petik 2. Di sini ada menggunakan array. Salah satu cara untuk menyimpan data JSON yaitu yang hobi, itu merupakan menggunakan array. Jadi ada 3 value, dimana hobi adalah key yang beberapa value yang mengikuti seperti football, reading, dan juga swimming. Kemudian kesimpulannya itu seperti apa yang sudah kita tadi lihat, JSON merupakan tool serbaguna untuk menukar data. JSON pun memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat memuat informasi secara asinkronus sehingga website Anda lebih responsif dan dapat menangani aliran data dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menggunakannya untuk mengatasi isu cross domain saat bertukar data dari situs lain. JSON juga lebih simpel dan lebih ringan daripada XML. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai JSON ataupun JavaScript Object Nation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.